Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'da. Alhamdulillah alamin. Wonten dalu menika kita sedanten dipunparingi saged panggih malih dalam rangka pengawasan rutin, dan alhamdulillah niki janjanipun malam hari niki rencana tahun niki kita ngawontenaken khotaman tasyakuran sekaligus khotaman pas malam niki, malam Ahad ingkang rencananipun insyaallah maturi beliau Habib Hasyim, ananging keranten pawontenan menika memungkinkan ngaturi Habib Hasyim tetap khotaman tetap tasyakuran niki tetap acara napa-napa niki tetap, ananging wekdalipun ingkang dereng saged dipun tentokaken kok kapan mangke menawi sampun cocok, sampun kondusif, sampun memungkinkan, insyaallah badhe dipun laksanaken. Lagi kita niataken ngaos dugi malam niki. Keranten seminggunan sebelum niki keadaan kok ketinggalipun ada semakin boten memungkinkan kangge kita ngaos sareng-sareng. Kan kita pireng, kita ngertosi sareng-sareng positif COVID-19 wonten televisi waos yang menika sampun 3.800 lebih. Nah niku mugi-mugi nggih mboten nambah malih. Syukur ingkang sawega tinggal dipun paringi tangan sehat, dilalah wonten ingkang dipun kersakaken dening Gusti Allah pun timbali, mugi-mugi dipun timbali kanthi tetep iman Islam sehingga gesangipun wonten ing alam donya menika dados gesang ingkang betul-betul bermanfaat, senes gesang ingkang nuwun sewu ndadosaken gelo sing gelo saestu. Napa gelo sing saestu? Saksampunipun seda boten mlebet swarga, ananging dipun jeguraken wonten neraka. Ingkang nuwun sewu ngerinipun neraka boten saged kebayangaken malih, beratipun siksanipun neraka boten saged dipun bayangaken. Tasih dawahipun mawon melayang dengan suhu dari bawah yang sangat tidak bisa diukur dengan Fahrenheit ataupun derajat Celcius, tidak mampu karena ukuran panasnya niku saupami gunung donya menika dipun liwatke mriku namung lewat kemawon. Niku gunung sak nalika ajur muwur. Dados gunungipun ajur. Apa malih menungso. Lah menungso sing dilebetaken utawi dipun keting neraka niku ampun dipun desain ingkang baru boten kados ngaten menika. Sehingga bisa merasakan betapa sakitnya. Andai kata nanti hancur, bisa
berwujud kembali tapi nggak hancur lebur, cuma hancur morak-marik kemawon. Nah mangke wujud utuh malih, mboten wujud utuh malih yuk dalam keadaan sing kepenak ngeten, mboten tetep sapi terus niku selama 70 tahun melayang dari jembatan Shirathul Mustaqim sampai dasar neraka. 70 tahun, bayangkan kami dawah saking katakanlah nek jenengan ngertos lubang terdalam di bumi niki niku nek mboten kelintu ten Rusia niku lubang terdalam. Kori ini badhe didamel napa sampai berkilo-kilometer. Cobi bayangke menawi didawahke saking mriku ngerine kaya napa. Ngeri sing ngeri luar biasa. Ton niku istilahipun dereng teng neraka. Lha teng neraka jauh tidak bisa dibayangkan lagi ngerinipun. Mangke dugi dasar siksa pun mentosi dengan berbagai macam siksa pramila teng alam donya menika. Kesempatan yang sangat bagus sangat bagi digunakan menjadi orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal perbuatan ingkang sholih-sholih. Lah saged ngeten niku pedoman urip tuntunan di Al-Qur'an menika. Pramila ampun kita seneng, ampun kita merasa cukup, ampun kita merasa bahagia manakala kita dereng saged paham isine Al-Qur'an, keluarga dereng saged memahami Al-Qur'an, dereng saged nglampahi napa petunjukipun Al-Qur'an, ampun bahagia rumiyin. Maneman gesang alam donya sepindah kok mboten paham Al-Qur'an, mboten nglampahi Al-Qur'an. Kingkang nuwun sewu mawon kathah-kathahipun kok paham dhateng Al-Qur'an menika nalikanipun kita tingali orang di dunia niki sing beragama Islam kali non-Islam banyakan mana. Yuk mangke dari sing pun beragama Islam yang bisa baca Al-Qur'an dan yang belum bisa banyakan mana. Yuk dari yang sudah bisa baca Al-Qur'an yang paham dengan kandungan makna Al-Qur'an dengan yang belum paham banyakan mana. Yuk sing pun paham lajeng nglampahi, kalih sing paham tapi dereng nglampahi niku banyakan mana. Yuk saksamunipun ngeten niki sing nglampahi dengan ikhlas, kalih sing krana duniawi. Nah niki nek kita teliti sangat sareng-sareng di proses menjadi alladzina amanu wa amilus sholihat menika kedah mawi proses kedah teko siti alon-alon asal kelakon. Atosipun alon-alon asal kelakon niku boten berarti kita santai-santai di dalam menggapai menjadi alladzina amanu wa amilus sholihat, boten, tapi setahap demi setahap terus. Tahap awal dia mempelajari Al-Qur'an niki. Tahap awalnya mempelajari Al-Qur'an, kira-kira memahami Al-Qur'an mawon kadang empun sungkan, empun apa sih gunane, apa sih lah nikilah setan mulai merasuki manusia, menyesatkan. Yang pertama diawali dari ndak usah memahami kandungan isi Al-Qur'an. Nek ora paham pun boten usah disesati, dijamin tersesat. Masalah kalian itu. Jadi untuk mereka
memperingankan setan. Di dalam setan dakwah menjerumuskan manusia, maka yang pertama manusia dibikin bodoh biar tidak tahu, tidak paham petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita semua dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mau belajar mengaji memahami Al-Qur'an. Mugi-mugi sampai kita saged paham, saged nglampahi kanthi ikhlas, kanthi sae sesuai napa ingkang dipun contohaken dening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah ta'ala wa syafaatil Qur'anil azim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Fatahu ya Alim, ya Fatahu ya Alim, ya Fatahu ya Alim, ya Fatahu ya Alim. Allahumma nawwir qalbi bi nuri hidayatik. Allahumma nawwir qalbi kama nawwarta syamsa. Rabbi zidni 'ilman warzuqni fahma ya arhamar rahimin. Alhamdulillah niki tafsir Al-Ibris sampun dugi halaman 53 ayat 1:1. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun ulaika 'alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun ulaika 'alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Khalidina fiha la yukhaffafu anhumul 'adzabu wa la hum yunzarun. Khalidina fiha la yukhaffafu anhumul 'adzabu wa la hum yunzarun. Alladzina temen setuhune wong akeh kafaru kang padha kufur sapa alladzin wa matulan mati sapa alladzin wa hum hale utawi alladzin iku kufarun padha kafir. Ulaika utawi mengkono-mengkono alladzina kafaru iku alaihim tetep ing atase ulai laknatullahi utawi laknate Gusti Allah wal malaikati lan malaikat wan nasi lan manusa ajma'ina ya sekabehane.
khalidina hale padha langgeng kabeh fiha ing dalem laknat yang waktu. Terus kemarin niku kita sampun mempelajari tentang beberapa orang-orang yang dianggap kafir oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk orang kafir Yahudi, di mana terutama pemimpin-pemimpin mereka, pendeta-pendetane, rebi-rebine yang menyimpan data tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan dijadikan sebagai Khatamul Anbiya wal Mursalin yang wajib untuk mereka ikuti, wajib mereka mengikuti dari apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Ini disimpan, tidak disampaikan kepada umat. Dan ini oleh Allah Subhanahu wa taala, penyimpanan tersebut dianggap sebagai tindakan yang menjadikan orang tersebut masuk golongan kafir. Dan kalau mereka niku kok bangsa pendeta-pendetane brenteke tekan pendeta-pendeta Protestan, Nasrani, Katolik, kok ora gelem mengatakan yang sebenarnya apa yang ada di dalam kitab suci mereka, nanti mereka berarti matine mati kafir. Lha nek matine niku si utuh kaya ngeten, mati dalam keadaan kafir, mereka akan mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa taala, kebencian dari Allah Subhanahu wa taala, murka dari Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Juga laknat dari malaikat. Malaikat mengutuk kepada pendeta-pendeta tersebut, bahkan mungkin orang tua Yahudi, orang tua Nasrani, orang tua yang mengajak kafir kepada anak-anaknya, semuanya akan mendapat benci dari Allah Subhanahu wa taala, mendapat kutuk dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk yang mengajak ke Hindu, Buddha, Konghucu, dan lain sebagainya. Walaupun di dunia ini, di Indonesia ini, yang sudah beragama tersebut itu diakui. Artinya tidak dianggap komunis yang dilarang hidup di Indonesia. Mereka sudah dianggap beragama, artinya sudah diizinkan hidup di Indonesia. Tapi bukan berarti menurut Allah Subhanahu wa taala mereka sudah benar di dalam beragama. Karena inna dina indallahil Islam. Nanti di yaumil qiyamah, agama yang diakui oleh Allah Subhanahu wa taala cuma agama Islam. Maka dari itu para pendeta dan semuanya pemimpin-pemimpin agama, termasuk ayah-ayahanda, bunda-bunda yang mempunyai keyakinan belum Islam, jangan mengajak anak-anaknya keyakinan yang tidak benar tersebut. Syukur segera bertobat dan segera masuk agama Islam. Mumpung masih ada waktu, mumpung masih ada kesempatan, supaya hidup ini betul-betul hidup yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Karena Tuhan semesta alam cuma satu tok. Tidak ada yang lain, cuma Allah tok. Kemudian kalau ada yang mengatakan Sang Hyang Widi, Sang Hyang Tunggal dan lain sebagainya,
itu penemuan dari akal mereka yang dengan ketinggian kepahaman akal mereka bisa menemukan dengan wujudnya alam semesta ini pasti ada yang menciptakan. Dan yang menciptakan pasti cuma satu. Karena kalau yang menciptakan tidak satu dan semuanya mempunyai kehendak, kehendaknya tidak sama dan tidak mau bisa dikalahkan, pasti tidak terwujud dunia ini. Katakanlah Tuhannya tidak cuma satu. Tuhan yang satu ingin bikin bumi, yang satu enggak. Yang satu ingin bikin langit, yang satu enggak. Yang satu ingin bikin manusia, yang satu enggak. Kira-kira bisa jadi apa enggak? Enggak bisa jadi. Lah nyatanya ini jadi. Ini menunjukkan bahwa Tuhan cuma satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang namanya Rasul atau Nabi itu semua yang menciptakan, yang menetapkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah ada 313, yang wajib diketahui 25. Kalau nabi-nabi Allah 124.000 jumlahnya. Dari 124.000 tersebut yang diangkat menjadi Rasul cuma 313. Dari 313 yang diangkat menjadi Rasul cuma 25 yang wajib diketahui namanya. Kalau tidak tahu maka dosa. Yang pertama Nabi Adam, terus sampai yang terakhir adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini di dalam kitab Taurat jelas ada keterangannya, di dalam kitab Injil pun ada. Maka tolonglah pemimpin-pemimpin agama jujur saja, daripada kadung nanti meninggal dunia dalam keadaan kafir dan juga mengkafirkan orang lain, akan mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapat laknat dari malaikat dan manusia seluruhnya, termasuk pengikut-pengikutnya. Jadi nanti para pengikut agama Yahudi, Nasrani, dan pengikut agama yang non-Muslim, non-Islam, itu nanti semua akan menuntut kepada pemimpin-pemimpin mereka, termasuk ayah dan bunda mereka akan dituntut oleh mereka. Kan eman-eman hidup di dunia. Maka mumpung masih ada kesempatan, mari bersegera fastabikul khairat, bersegeralah kepada kebaikan-kebaikan, lebih-lebih beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beriman kepada malaikat-malaikatnya Allah, beriman kepada kitab-kitabnya Allah, beriman akan utusan-utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, beriman adanya hari kiamat, beriman qada qadarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini iman ya, iman Gusti Allah, iman malaikat Gusti Allah, iman kitab-kitab Gusti Allah, iman utusan Allah, iman hari kiamat, iman qada qadar, bahwa segala sesuatu yang terjadi ini memang sudah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk wabah yang sekarang ini menimpa dunia. Sebelum dunia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kejadian ini sudah ditulis oleh kolam di atas Lauhil Mahfuz tentang kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentang virus COVID-19 ini sudah ada. Dan yang meninggal siapa saja juga sudah ada tulisannya. Yang selamat ya ada. Dan yang namanya virus tersebut tidak menyerang kecuali memang orang tersebut sudah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terserang virus tersebut. Terus jenengan dalam kehidupan yang mantap, tetap optimis, yakin, senantiasa memohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
ya kaya ngeten, ya karo usaha, mohon maaf ya karena nasihat dari para dokter yang ahli di dalam hal demikian, di mana pindahnya virus tersebut lewat bersentuhan nggih. Bersentuhan, maka mohon maaf kita jangan bersentuhan dulu. Dan yang model senang bersentuhan maksud salaman-salaman niku nggih niki nuwun sewu, nek ternyata jebule niku dengan salaman tersebut ini menjadikan tertular atau terkena COVID-19, kira-kira yang tertular ini marah apa senang? Contoh seperti kemarin ada seorang ayahanda pulang dari Jakarta. Setelah tersebut menemui anak dan istrinya di daerah kota sesuatu lah, nggih. Lajeng ternyata tak lama kemudian istrinya, anak-anaknya positif terkena COVID-19, dikirimlah ke rumah sakit. Ini kira-kira anaknya dan istrinya ini seneng apa, suka apa, susah? Marah apa enggak ini kira-kira? Marah. Lah makanya ya kan enggak mungkin loh mosok ana bojone. Makanya si suami tersebut karena dia itu tahu pastinya dan mungkin ada punya sangkaan, tolonglah dijaga keluarganya dengan cara betul-betul diperiksakan, betul-betul didiamkan dulu, jangan buru-buru bersentuhan dengan istri dan anak-anaknya. Sebenarnya apa yang telah dicontohkan oleh negara China tentang Wuhan itu sungguh itu cocok dengan petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ajibnya sekarang Wuhan bagaimana? Sudah berjalan normal seperti itu. Rasulullah jauh dulu sebelum ini kejadian sudah mengatakan tentang bagaimana mengatasi apabila terjadi wabah kayak gini. Dan itu ajibnya yang melaksanakan Wuhan. Mayoritasnya sewu komunis. Walaupun ada muslimnya, ada Nasraninya dan agama lainnya. Orang Yahudi sendiri yang katanya mayoritas tidak melaksanakan. Sekarang wallahu alam bagaimana kabarnya. Orang Islamnya sendiri, nah itulah sebenarnya apa yang telah disabdakan oleh Rasulullah itu ternyata sangat-sangat bagus untuk diikuti. Silakan dilihat hadisnya, sudah banyak disampaikan oleh para ulama yang cocok sekali dilakukan itu oleh negara China dalam langsung mengunci kota Wuhan. Kalau Indonesia kalau mengunci pertama di Jakarta ya sulit, sangat sulit, kecuali kalau kotanya itu mungkin katakanlah kota kecil sebelah Sumatera apa mana lah ya, mungkin bisa dikunci dengan mudah kayak Wuhan. Lah yang terkena pertama Indonesia kan Jakarta. Jadi walaupun tahu ya sulit, makanya bukan berarti kok orang-orang Indonesia tidak melaksanakan atau tidak tahu petunjuk Nabi, tapi kesulitan di dalam melaksanakan petunjuk Nabi walaupun itu benar adanya. Namun ini semuanya nih pengikut-pengikut yang nantinya masuk neraka karena pemimpin-pemimpinnya tidak jujur dengan sebenarnya yang ada di kitab suci mereka, termasuk melanggar peraturan yang ada di kitab suci mereka, akan dituntut oleh anak-anak muda mereka sing do nderekke mereka
akan menuntut kepada mereka besok di yaumil qiyamah. Dan mereka akan dimasukkan neraka khalidina fiha, kekal rak mentas-mentas. Ora tintas-tintas saking neraka. Kebencian daripada pengikut-pengikut mereka nggih terus mawon. Jadi cara gambele ning neraka niku jarine si anak sing melu bapakane Yahudi, Nasrani, Kristen dan lain sebagainya, guru-guru sampeyan sih. Aku nyudidine ning neraka. Lho salahmu kowe melu aku. Terus ngoten niku tuparan, ya disiksa, ketemu ya jengkel, ya disiksa. Jadi sama sekali tidak ada enaknya. Sampai-sampai orang-orang yang non-muslim tersebut andai kata dari kecil sampai meninggal dia tidak pernah sakit sedikit pun, tidak pernah miskin sedikit pun, selalu enak terus. Ini begitu masuk ke neraka, satu detik saja seluruh kenangan manis rasanya hidup di dunia hilang seketika, berganti dengan betapa sengsaranya di neraka. Lalu disebut dengan paling pernah tinggal-tinggal mlebet agami Islam, Pak diparingi hidup panjang malih nggih tetep nggih agami Islam, dilalah Gusti Allah meninggal dunia ya tetep iman Islam. Jenenge urip beruntung nek kaya ngeten iki. Lha yo te wong teng neraka pripun sing ngen wong kafir kala wau, sing tetep kafir sampai mati kafir, la yukhaffafu anhumul adzabu wa la hum yunzarun. Mereka semua tidak diringankan sedikit pun siksane. Disiksa terus. Walahum yunzarun, dan mereka tidak diberi jeda waktu untuk istirahat. Tidur tidak ada tidur. Siksa terus orang ngeri ini. Ning penjara kan sih ana waktu tidure. Walaupun disiksa terus kan tetap ada suatu ketika wong ketiduran. Lalen karoan lorone. Tapi ning neraka ora ana turunan disiksa. Bismillah min dzalik itu kalau mati dalam keadaan kafir. Pramila cepet-cepetlah do iman, do Islam. Pemane daerah-daerah sing sekarang masih terkena wabah COVID-19, kaya kematian ki sangat dekat sekali nggih. Itu harus lebih cepat-cepat menjadi orang yang beriman dan mengerjakan amal solih sesuai petunjuk yang dibawa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena baik dalam kitab Taurat maupun kitab Injil semua mengarah untuk tunduk taat kepada Nabi Muhammad ini. Jadi kalau masih netepi apa itu Yahudi, apa itu Nasrani, mohon maaf, bukan saya mengatakan kafir, bukan, tapi Allah sendiri yang mengatakan itu masih dianggap kafir, belum beriman, belum menjadi orang-orang muslim. Mumpung masih diberi kesempatan. Nah terus, kalau begitu orang-orang yang sekarang sedang ditimpa wabah atau bencana, itu kalau orangnya sampai meninggal dunia tetap kafir, tidak mau beriman, tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat, berarti bisa dikatakan azab? Iya, betul. Kalau orang yang menerima musibah, bencana atau apa saja termasuk COVID-19 selama hidup ini belum mau mengucapkan 2 kalimat syahadat, belum mau masuk agama Islam, sampai mati si utuh kafir, maka berarti itu adalah azab dari Allah Subhanahu
Subhanahu wa taala, adab di dunia yang kemudian nanti akan disambung di adab di kubur, dan nanti di yaumil qiyamah mulai mendapatkan adab di akhirat, parah lagi di neraka. Naudzubillah. Nah, kalau bagi orang Islam ini peringatan, diingatkan agar jangan balelo, jangan meremehkan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan melakukan kemaksiatan. Seperti saya katakan tadi, berzina, jangan sekali-kali melakukan perzinahan. Melakukan hal-hal yang benci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan lalu kalau menimpa kepada orang-orang yang baik, itu merupakan peningkatan nanti besok di surganya, akan ditingkatkan tingkatan derajat surganya lebih tinggi dan lebih bagus. Nah, kalau itu orangnya ya bagus sih bagus, tapi punya dosa, maka musibah ini adalah untuk mengurangi dosanya, untuk mengurangi siksanya nanti di neraka karena dosa-dosa orang tersebut. Jadi misalkan ada seseorang, dia banyak dosanya, kemudian terkena COVID-19, tetap beriman, tetap mengerjakan amal perbuatan soleh, tapi dosanya juga banyak, maka insya Allah dosanya terhapuskan karena mendapat musibah COVID-19. Itu cara kambile bisa meninggal dunia, dosanya wis entek, ora dilebokke ning neraka. Tapi dosa yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dosa dengan manusia, sesama makhluk Nabi Adam, sama utang-utang, menyakiti hati, menyakiti badan orang lain, dolim, ya masih. Misalkan ada seseorang mencuri hartanya orang lain, dia maksiatnya juga banyak, tapi alladzina amanu wa amilus sholihat, maka bagaimana agar dia menjadi orang yang bagus nanti di meninggalnya, jangan sampai masuk neraka? Yang pertama, ya bertobat, jangan mengulangi lagi dosa tersebut. Masalah mengambil harta orang lain, menyakiti orang lain, ya minta maaf, minta halalnya. Kalau mereka kok minta untuk dikembalikan harta tersebut, ya harus dikembalikan. Nyolong pisang misalnya 1 tundun, harus dikembalikan, ya dikembalikan. Tidak cukup dengan hanya minta maaf toh, itu belum selesai. Nah, ini untungnya ngaji, maka kita bisa mengetahui kekeliruan kesalahan kita yang nanti bisa berakibat kita dimasukkan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Lah terus yang tadi bisa dosa hilang karena sakit dan lain sebagainya, itu yang dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak menjadikan manusia lain menjadi korban keburukan kita. Contohnya nopo, sampean nadar mau melakukan ini itu, ternyata ngapusi oto, ya kan dosa kali dosa Allah kan ya. Nah, sampean ngapusi jarine ngene rezekine lancar, Pak sholat, Pak tobat, Pak ngaji, jebule basa rezekine lancar. Sewutul sampean jare Pak tobat ora Pak narkobaan maneh. Nek wis bojo, basa wis bojo jebule lah niku senenge sampean dosa kali Gusti Allah. Makanya Al-Qur'an menika didik datang kita menjadi orang yang alladzina amanu wa amilus sholihat. Ingin menjadi orang yang alladzina amanu wa amilus sholihat,
Al-Quran sebagai pedomannya. Diawali dari kita mengaji, memahami Al-Quran. Semoga kita semua betul-betul menjadi orang yang alladzina amanu wa amilus sholihat, sampai mati pun tetap iman, tetap Islam. Amal perbuatan kita baiknya tidak hangus, tidak hilang, tapi tetap catatan amal yang baik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian dulu ngajinya. Ini nanti insyaallah bulan puasa kalau sudah bisa ngaji normal, ya ngaji normal. Tapi insyaallah kita juga menyambung dengan pakai online, jadi ngaji normal plus online. Juga nanti sesudah hari raya, ya khusus malam Kamis, insya Allah ngaji tafsir Al-Quran seperti biasanya. Dan kita pati 10 Muharram juga kita beri salatul Qur'an 4. Yang dulu ngaji biasa saja, insya Allah besok ngaji plus online. Tapi tetap diharapkan semoga cepat teratasi COVID-19 ini dan kita bisa ngaji normal. Insya Allah ngaji kita bersama-sama sebenarnya pahalanya, fadilahnya luar biasa. Walaupun ngaji online ya semoga ya tetap bermanfaat. Ada yang mau ditanyakan atau mau disampaikan? Barangkali di dalam saya menyampaikan ada keliru atau kurang atau apa perlu lain lagi, silakan. Cepat. Ini tutupan, tapi tutupan sementara. Waya niki rame-rame niki malam Lailatul Ikhtitam wa Tasakur nggih. Panggungnya mohon pun disiapkan nggih. Masya Allah. Niki namine ana urid wa anta turid wallahu fa'alul lima yurid. Saya menghendaki, jenengan menghendaki, tapi Allah yang mengerjakan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki kita malam hari ini belum Lailatul Ikhtitam wa Tasakur, belum kataman, ya yang inilah yang terjadi ya kayak gini. Walaupun kulon jenengan menghendaki, tapi Gusti Allah dari menghendaki nggih pun wallahu fa'alul lima yurid. Nggih, masa iya ora, masa ora one iya. Luar biasa nggih. Mugi manfaat kangge kita sedaya lan sedaya keluarga kita sedaya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma shfi 'anna min al-bala'i wal wabaa'i wal fahsya'i wal munkari wasyitati wa mahni ma la yuhibbu. Allahumma fa'alna min al-bala'i wal wabaa'i wal fahsya'i wal munkari wasyitati wa mahni ma la yadfa'uhu ghairuka. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala